hendaknya kita mempersiapkan ya dan memperhatikan apa yang akan kita perbuat untuk hari esok di surat Al-Hasyr itu. Wattaqullah, kemudian ditutupnya dengan perintah bertakwa lagi. Jadi memang seserius itu ya, orang bertakwa itu punya persiapan, nggak ngasal-ngasalan hidupnya, nggak ngasal-ngasalan dia melalui hari-harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lagi main ya? Ya, kita lagi cari tempat ya yang adem, sejuk. Betul. Ini ada di daerah lereng Anteng. Di sini ada beberapa tempat ya. Insya Allah hari ini sebenarnya rencana kita pengen nyusun resolusi tahunan gitu. Ya, ini beberapa hari lagi menjelang pergantian tahun, kita mau nyusun resolusi new plan ya, biar hidupnya lebih ada tujuan gitu ya, kita nggak ngalir gitu aja, karena memang seharusnya seorang muslim itu emang punya yang namanya tujuan gitu kan, tujuan hidup atau tujuan yang memang kita ingin capai di tahun-tahun berikutnya. Bener nggak sih? Jadi sebenarnya sepenting apa sih seorang muslim itu punya resolusi? Ya, sebenarnya atau gimana? Punya rencana, impian. Bagaimana Al-Quran menjelaskan gitu ya? Bahwa kita harus memiliki rencana, tujuan yang benar gitu, tujuan yang jelas. Jadi sebenarnya kalau di Quran surat Al-Hasyr itu kan Allah Subhanahu wa taala ngejelasin ya bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun gitu, bahwa yang namanya muslim itu kita yang namanya orang yang namanya muslim atau yang namanya orang beriman itu harus punya yang namanya resolusi. Jadi orang yang beriman itu dia harus punya yang namanya tujuan hidup gitu ya. Orang yang beriman itu harus punya yang namanya tujuan hidup, orang yang beriman itu harus punya planning, orang yang beriman itu harus punya resolusi gitu. Iya, jadi Al-Quran sudah jelasin ya di surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Jadi di antara sifatnya orang bertakwa itu adalah punya resolusi. Di sini diapit ya dua kalimat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, itu perintah untuk kita bikin resolusi ya. Hendaklah kalian mempersiapkan ya apa yang akan kalian perbuat untuk hari esok atau untuk akhirat ya, untuk persiapan untuk pulang kematian kita gitu ke akhirat itu. Bahkan sebenarnya bikin resolusi itu nggak harus tiap tahun ya, nggak momen pergantian tahun aja, tapi bikin resolusi itu harus dilakukan bahkan setiap mau tidur ya, bangun tidur gitu kan. Kita besok mau ngelakuin apa, kita harus dirancang itu, kita harus mau nge-planning, mau berbuat punya apa aja, punya rencana atau ya, juga muhasabah gitu ya. Selain resolusi kan kita penting juga ada yang namanya refleksi ya gitu. Nanti kita akan bahas kenapa sih kita penting juga punya refleksi gitu teman-teman. Jadi
selain kita beresolusi, kan kita buat targetan tuh, buat rancangan targetan, pengen ngelakuin apa gitu. Itu juga tentu harus direfleksikan, harus dievaluasi, bener nggak? Kalau kita nggak bikin resolusi doang, tapi nggak nge-evaluasi kan untuk apa juga, gitu teman-teman. Oke, ya jadi tadi itu ya, hendaknya kita mempersiapkan ya, dan memperhatikan apa yang akan kita perbuat untuk hari esok. Di surat Al-Hasyr itu wattaqullah, kemudian ditutupnya dengan perintah bertakwa lagi. Jadi memang seserius itu ya, orang bertakwa itu punya persiapan, nggak ngasal-ngasalan hidupnya, nggak ngasal-ngasalan dia melalui hari-harinya, setiap menitnya, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya harus menjadi yang penuh nilai ibadah, harus menjadi yang penuh amal solih, ya harus berharga gitu. Terus juga tadi tadaburnya ketika Allah nge-mention kata wattaqullah gitu, bertakwalah, itu bermakna atau berarti bahwa resolusi yang kita buat pun itu nggak ada artinya kalau kita akhirnya nggak bertakwa sama Allah ya. Apapun yang rancangan kita, rancangan hidup, rancangan kehidupan kita, rancangan di rumah tangga misalkan, rancangan di perkuliahan, atau kita tahun depan mau ngelakuin apapun gitu, nggak menjadi sesuatu yang istimewa kalau itu nggak menghasilkan takwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi percuma gitu ya, kita buat resolusi, kita buat sambil jalan lagi. Kita buat resolusi, terus kita juga buat rencana hidup, tapi rencana hidup itu nggak menghasilkan takwa. Oke. Jadi erat kaitannya sifat orang yang bertakwa, dia punya rencana, dia mempersiapkan apa yang akan dia perbuat hari esok gitu ya. Dan mereka yang mempersiapkan atau punya rencana apapun itu, bikin resolusi apapun yang kita buat tidak ada artinya gitu ya, atau tidak menjadi bernilai tanpa takwa, tanpa ketakwaan, yaitu dari tadabbur Al-Hasyr ya. Oke, kita mau masuk sekarang dulu. Makan dulu ya. Ya, dulu. Dua orang. Ya. Abah Uma mau nanya juga ya, yang sering kali jadi keresahan adalah gimana sih setiap tahun tuh kita sering kali nulis bejibun ya, banyak banget resolusi gitu ya, tapi kemudian yang jadi masalah adalah cuman wacana, cuman wacana aja terus gitu ya. Banyak juga yang hanya sekedar ditulis gitu, ditulis aja tapi nggak dieksekusi. Itu mungkin yang jadi banyak pertanyaan, gimana sih caranya supaya resolusi itu nggak hanya sekedar ditulis gitu, nggak hanya sekedar wacana atau ditulis, tapi benar-benar kita bisa wujudkan atau kita lakuin gitu. Oke, jadi sebenarnya gimana sih? Ketika kita mau menulis resolusi, yang pertama kali kita lakukan itu adalah nulis resolusinya itu harus dengan ruh. Ada ruhiyah yang kita masukkan ke dalam resolusi yang kita ingin tulis. Jadi perlu punya ruhiyah ketika kita mau menulis resolusi. Maksudnya gimana? Lebih dimaknai lagi, lebih diresapi lagi gitu kan, sama kita. Kenapa sih kita harus melakukan hal tersebut? Kenapa kita harus mencapai hal tersebut? Kenapa kita menuliskan hal tersebut? Kan kadang-kadang nih, aku kalau misalkan nulis resolusi juga kadang-kadang nggak ada tujuannya, misalkan ya, nggak ada ruhiyahnya, kayak kalau ini tercapai terus mau apa gitu kan, kalau ini nggak tercapai terus
terus mau gimana. Nah, resolusi yang bagus itu sebetulnya ketika kita menuliskan itu ada perasaan di situ, ada ruhiyah dihadirkan. Misalkan kalau saya bisa nge-achieve resolusinya itu, kita akhirnya merasa bahagia misalkan. Dan kalau misalkan nggak achieve sama resolusinya itu, misalkan kayak ada perasaan menyesal atau perasaan sedih gitu. Umumnya kalau kita nulis resolusi ya hanya sebatas nulis-nulis doang tuh gitu, nggak dipikirin, nggak direnungkan. Bahkan yang terbaik itu mungkin kita nulis resolusinya itu di sepertiga malam terakhir misalkan. Udah sholat gitu kan, udah berdoa kepada Allah, terus kita nulis di situ kita pengen ngelakuin apa aja di tahun depan. Atau misalkan jangan jauh-jauh tadi kan, nggak harus di tahun depan, tapi misalkan di besok kita ya mau ngelakuin hal apa gitu. Setiap malam besok. Iya, tiap malam. Mempersiapkan untuk besoknya. Supaya esok hari yang kita lakukan itu nggak menjadi hari yang sia-sia gitu. Bahkan kan kalau kita ingat perkataannya Ali bin Abi Thalib ya, sebaik-baik manusia itu adalah yang harinya itu lebih baik daripada hari kemarin. Ya, kalau misalkan ternyata kita ini lebih buruk daripada hari kemarin, berarti ada terjadi penurunan, benar nggak? Jadi kalau kita lebih buruk dari kemarin, berarti kan hari kita menjadi turun gitu. Nah, jangan sampai tahun-tahun yang lalu pun ya lebih buruk daripada tahun yang akan datang gitu. Jadi tadi pertama kita harus ada ruhnya atau menghadirkan rasa kayak memang apa sih yang akan terjadi ketika hal ini nggak tercapai gitu ya. Supaya misalkan lebih bertenaga lagi. Supaya lebih bertenaga lagi. Gimana rasanya gitu ya. Rasa apa yang akan kamu dapat kalau hal itu tercapai, dan apa yang akan kamu rasakan kalau itu nggak tercapai. Nah, itu bisa dicatat juga mungkin ya. Kalau saya mungkin lebih tipe yang seneng apa-apa dicatat gitu. Kita seneng yang tercatat ya. Banget nyatet gitu. Seneng banget nyatet. Jadi tapi ada yang ya tergantung selera teman-teman sih mau dicatat atau enggak, tapi baiknya itu dicatat supaya termemorikan ya, terabadikan. Makanya seperti hari ini kita kayak nyempetin keluar sambil apa namanya? Kita sambil nyusun resolusi yang akan resolusi, nyatet gitu, sambil nyari udara sejuk yang enak. Selain itu apalagi resolusi kenapa nggak tercapai ya? Penyebabnya dan caranya gimana supaya bisa tercapai, supaya nggak sekedar wacana. Bisa tercapai dan nggak sekedar wacana. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau kita mau bikin resolusi itu pastikan juga resolusinya itu nggak terlalu banyak ya. Kadang-kadang kan kita semangat banget nih di awal tahun ya. Di awal tahun semangat numpuk resolusi, pengen ngelakuin ini, pengen melakukan itu gitu ya. Dalam satu waktu gitu kan. Pengennya sih manusia itu seneng banget yang namanya instan ya. Jadi pengennya instan, pengennya cepet-cepet berubah, pengennya cepet-cepet apa lagi? Pengennya cepet-cepet tercapai gitu. Padahal kalau kita perhatikan, untuk mencapai apa yang kita inginkan itu harus step by step kan. Ada tahapan demi tahapannya. Kalau di dalam Quran kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la tarkabunna tobaqan an tobaq. Kalian itu akan melalui fase demi fase gitu. Jadi terlalu banyak ngenumpuk resolusi itu ternyata juga nggak baik gitu. Kalau misalkan kita ingin mencapainya banyak gitu kan ya, ingin mencapai hal yang kita lakukan dalam satu waktu tadi. Jadi sepastikan kita punya prioritas ya, mana yang mau kita capai, mana yang mau kita lakukan itu, difokuskan di dalam satu tahun itu. Gitu sih. Selain itu apalagi nih? Apa yang menjadi penyebab resolusi kita ini nggak tercapai kira-kira? Mungkin tidak terukurnya ya, tidak terukurnya capaian atau targetnya. Dari misalkan pengen ngafal Quran, pengen menghafal Quran. Nah, tidak jelas berapa banyak yang dihafal dalam setahun. Jadi harus terukur, punya ukuran supaya nanti bisa dievaluasi juga. Setiap bulannya kah gitu ya, atau setiap pekannya kah, bahkan setiap harinya kita punya evaluasian gitu, tercapai tidak gitu, kalau ada ukuran yang jelas dari target yang kita punya gitu. Jadi harus terukur dengan angka, terukur dengan angkanya gitu.
misalkan ingin istiqomah rutin membaca buku, harus jelas membaca buku itu berapa banyak buku yang dibaca dalam 1 tahun. Nanti diurai lagi dalam satu bulannya gitu ya, berapa. Nanti diuraikan lagi, berarti 1 hari saya harus membaca berapa halaman misalkan gitu. Nah itu terukur jelas angkanya gitu. Kalau mau menghafal, saya ingin dalam 1 bulan, 1 tahun selesai sekian juz misalkan, maka kita nanti mengerti gitu, menguraikannya gitu, 1 bulan diuraikan berarti harus berapa banyak, perharinya harus ziyadah atau menambah hafalan berapa banyak. Nanti kita juga mengerti, memberikan hak Al-Quran yang lainnya disesuaikan, karena kita punya porsi ziyadah menambah hafalan sekian, berarti tilawahnya sekian. Nah, semuanya punya ukuran yang jelas gitu, sehingga kita bisa mengevaluasi dengan jelas juga gitu, ada catatan, ada evaluasinya. Lebih enak kalau sekali lagi tercatat. Sekali lagi ya, itu karena kalau saya tipe, atau kita tipe yang sama, untungnya sama, tipe yang biasa mencatat, senangnya dicatat, apalah, karena kalau ada data tuh lebih enak ya. Lebih enak evaluasinya sih sebenarnya gitu. Selain itu sebenarnya boleh-boleh aja atau sah-sah aja kita memasang target yang besar ya. Kita mau nentuin goals yang besar, tadi misalkan pengen ngapalin 30 juz Al-Quran dalam 1 tahun. Itu boleh-boleh aja kita punya target yang besar. Tapi ada satu metodologi di mana kita nanti chunk it down. Nah, chunk it down itu kayak gimana sih gitu ya? Chunk it down itu adalah membagi target yang besar itu menjadi target-target yang kecil. Jadi kadang-kadang nih kalau kita memasang target yang besar kan udah langsung melihatnya yang besar, sesuatu yang besar. Padahal kalau kita bagi hal yang besar itu menjadi hal yang kecil, itu tuh realistis banget. Contohnya tadi mungkin bingung. Kita pengen ngapalin Quran 30 juz, itu kan besar ya. Kalau dibilang langsung 30 juz, berapa halaman tuh gitu kan? Berapa banyak gitu. Juznya juga banyak, juz 30 gitu ya, juz 29 dan seterusnya. Nah, sebenarnya itu bisa disiasati kalau kita akhirnya dibagi-bagi gitu. Kalau misalkan 30 juz tadi ya, kita mau ngapalin 30 juz selama 1 tahun. Bagi aja itu berapa? 30 bagi 12 bulan. Berarti kan sekitar berapa tuh? Sekitar satu bulannya ada 2 juz atau berapa juz gitu kan. Jadi target yang besar itu bisa kita lakuin kalau kita akhirnya bagi-bagi target itu menjadi target yang kecil gitu. Jadi jangan lagi karena tadi kita memupuk target yang besar, kita jadi shock gitu. Biasanya shock itu karena tadi nggak bisa ngebagi. Contoh yang lain misalkan pengen turun berat badan. Contoh lain pengen banget turun misalkan berat badan. Itu kan kalau langsung turun sekian kilo itu kan kayaknya berat deh gitu ya, kayaknya berat. Tapi kalau kita misalkan dibagi per bulannya, misalkan pengen turun berapa kilo, itu mudah banget untuk diraih. Jadi bahasa kitanya dicicil ya. Dicicil gitu ya, dikit-dikit dicicil. Kalau bahasa Sundanya kereyeh. Dikereyeh. Ya, bahasa sayanya, bahasa Sundanya dikereyeh. Dikereyeh ya. Dikereyeh itu apa ya bahasa Indonesianya? Dikereyeh itu dikerjain dikit-dikit. Dikerjakan gitu ya? Sedikit-sedikit atau dibagi sedikit-sedikit sehingga little by little ya, dikit-dikit. Apa sih kita? Jadi sesuatu yang terlihat besar gitu. Sesuatu yang terlihat besar, kelihatannya susah, tapi kita cicil sedikit-sedikit atau kita bagi ya, itu menjadi mudah untuk pada akhirnya sampai ke titik yang besar itu. Kemudian ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan ketika kita pengen mencapai apapun ya. Yang terpenting adalah kita jangan menyandarkan pada ikhtiar atau jangan sampai menuhankan pada ikhtiar kita sendiri saja dan lupa memohon pertolongan Allah. Jadi yang terpenting adalah minta ditolong Allah dalam setiap keadaan, dalam setiap target yang kita ingin capai, dalam setiap keinginan yang kita ingin capai gitu, dalam setiap harapan yang kita punya, dalam setiap seluruh kehidupan kita gitu ya.
minta tolong sama Allah banyak-banyak. Itu mungkin ya. Ya, karena seringkali kita nggak sadar ketika kita udah nge-planning sesuatu gitu ya, seakan-akan itu bisa terjadi atau akan terjadi, padahal kan semuanya juga berkehendak ya, semuanya itu di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita ini hanya dalam ranah merencanakan saja ya, ranah planning saja. Tapi insya Allah ketika kita sudah memplanningkan ya, kita sudah merencanakan, Allah mencatat ya apa yang kita inginkan tadi. Allah mencatat maksud dan tujuan kita semua, niat-niat kita itu udah tergambar, udah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita nggak mencapai pun kita jadi nggak sedih harusnya ya. Betul. Kenapa? Karena kita udah ibadah yang namanya ibadah planning tadi, ibadah merencanakan tadi gitu ya, ibadah pengen niat tadi ingin melakukan apa gitu ya. Adapun nanti terlaksana atau tidak, tercapai atau enggak, itu bab tentang Allah. Disitulah ranah agar kita tawakal ya, tawakal sama Allah, menyerahkan kepada Allah setelah ikhtiar kita yang maksimal. Gitu teman-teman. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di vlog kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.